Bagaimana publik dapat mengingatkan pemimpinnya yang kian jelas menunjukkan keberpihakannya? Masihkah pemilu menjadi instrumen demokrasi yang dapat dipercaya oleh publik? Kami akan membahasnya bersama Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Nasional, Prof. Lely Aryana. Selamat pagi, Prof. Lely. Selamat pagi, Prof. Lely. Masih di mute, Bu Lely, audionya? Oke. Selamat pagi, Iqbal dan Marcel. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum. Salam sehat. Prof. Lely, pernyataan terakhir Presiden ini berlindung di balik Undang-Undang Pemilu yang mengatur bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh memihak asal tidak memakai fasilitas negara. Mungkinkah fasilitas negara ini lepas dari sosok pemimpin tertinggi? Oke, pertama kalau Presiden mengacu pada pasal tersebut, itu menurut Profesor Juanda, katanya itu formil positifis. Jadi karena saya bukan orang hukum, saya mencoba mencari tahu ya. Ternyata padanan pada pasal 299 yang diatur itu, memang Presiden itu ada bedanya dengan pasal 281. Kalau pasal 281, Presiden itu diikut sertakan oleh parpol untuk berkampanye gitu. Jadi bukan atas kehendak dia sendiri. Tapi kalau pasal 299, Presiden itu mau berkampanye memang atas dasar positioning dia, tapi dengan tidak menggunakan fasilitas negara dan harus cuti. Pertanyaannya, apakah selama ini Presiden sudah cuti, gitu ya? Bahwa upaya terorganisir yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh pemilih itu namanya kampanye. Jadi kampanye itu bukan hanya pada persoalan mengumpulkan massa secara besar-besaran saja. Pendekatan yang dilakukan secara terorganisir, memberi bantuan dan lain sebagainya itu adalah kampanye. Jadi intinya tidak mungkin kita bisa membedakan antara posisi Presiden itu sebagai Jokowi dan dia sebagai Presiden. Bagaimana mungkin membedakan bahwa tadi juga disinggung dalam pemaparan metodologi sesaat bahwa ketika Presiden melakukan kegiatan tersebut, anggaplah dia dianggap tidak menggunakan fasilitas negara, lalu kemudian dia cuti nantinya, bukankah yang masih melekat itu adalah prosedur pengawalan dan segala tetek bengek yang melekat dalam jabatan yang dirinya adalah Presiden tadi. Jadi bukan Jokowinya. Nah, bagaimana kita bisa membedakan itu? Segala fasilitas yang melekat pada saat dia cuti, pada saat dirinya adalah Jokowi dan bukan Presiden itu kan dibiayai oleh negara. Nah, karena itulah kita harus berani menyatakan apapun yang terjadi, Presiden itu tidak boleh memihak karena di pasal 282 dan 283 itu juga sudah diatur, tidak boleh ada keberpihakan itu. Intinya Presiden itu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Dia itu memayungi semua kelompok dan semua golongan. Jadi kalau Presiden memihak pada kelompok tertentu, dia harus jadi Presiden kelompok itu saja. Nah, kalau demikian kenapa tidak berhenti aja jadi Presiden? Pertanyaannya kan begitu. Apalagi diikuti oleh pembantu-pembantunya ya Bu, kalau kita lihat sudah mulai terang-terangan menyatakan keberpihakannya. Nah Bu Lely, sikap Presiden Jokowi kali ini dikaitkan dengan kemungkinan Pilpres digelar dalam 1 atau 2 putaran. Kita dengar terlebih dahulu ya Bu ya, pendapat masyarakat terkait dengan isu putaran Pilpres berikut ini. Kalau untuk Pilpres kan sebenarnya tergantung ya nanti keputusan dari suara terbanyak 50% per 1 dari 3 paslon ini seperti apa. Tapi kalau saya sih pribadi lebih ke 2 putaran sih, biar nanti apa ya, istilah masyarakat punya preferensi lagi. Terus kan nanti ada jadwal kampanye nih, jadi bisa ada pilihannya lebih banyak. Terus juga ada nanti akan ada debat lagi, jadi benar-benar terseleksi karena kan kita ada 3 paslon. Jadi lebih milih untuk 2 putaran dibanding 1 putaran sih. Masih bingung harus milih siapa, jadi kayaknya kalau di 2 putaran kan pilihannya sudah semakin mengerucut ya, jadi kita bisa tahu mana pemimpin yang bisa memimpin Indonesia. Sebenarnya bukan memilih ya, kalau 1 atau 2 putaran ada kelebihannya masing-masing. Kalau misalnya 1 pastinya secara pembiayaan atau budget yang digunakan tuh lebih irit ya gitu. Tapi sedangkan kalau 2 kalau memang prosesnya harus 2 ya kita harus ikutin proses aja. Jadi biar itu emang berjalan secara adil gitu. Kalau memang harus itu 2 putaran seperti itu. Jadi kalau Mas sendiri pilihnya 1 atau 2 nih preferensinya? Kalau secara budget negara atau supaya budgetnya tuh tidak banyak dikeluarkan tuh saya lebih setuju 1 putaran sih. Bu Lely, soal 1 putaran ini sejumlah pakar ya, saya mengutip analisis mereka, ini menyebut bahwa
semua ini berasal dari kepanikan karena kemungkinan Pilpres tidak bisa satu putaran. Apakah Anda sepakat, Bu Leli? Ya, sangat sepakat. Kan itu adalah mimpi 02. Mimpi 02 itu satu putaran. Dengan berbagai dalih mereka mengemukakan kalau satu putaran biaya lah yang bisa dikurangi, anggaran negara yang bisa dihemat dan lain-lain dan sebagainya. Tapi intinya mereka tuh ingin menang dalam satu putaran dengan berbagai cara, termasuk melibatkan elit dan segala infrastruktur dan suprastruktur politik yang mungkin bisa digunakan. Nah, disinilah kita menjadi ngeri ya, ngeri-ngeri sedap ya Iqbal dan Marcel. Pak Jokowi sebagai presiden, beliau adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, tapi dia juga adalah pemimpin tertinggi di Angkatan Darat, Laut, dan Udara juga kepolisian. Bayangkan ketika pernyataannya kemarin disampaikan dan di belakangnya bertabur jenderal misalnya, ini yang bikin kita ngeri-ngeri sedap. Jadi seolah-olah dalam komunikasi politik ya, Jokowi itu apapun yang dia ucapkan itu diam pun dia berbicara. Ekspresi wajah, lirikan mata, tarikan bibir, semuanya bisa berkomunikasi dengan semua jajaran yang dibawa kekuasaannya. Jadi kalau dia bermimpi satu putaran, pernyataannya kemarin bisa juga mengindikasikan untuk mencoba bagian-bagian tertentu yang bisa dimanfaati itu untuk mengatur bagaimana satu putaran bisa berlangsung. Termasuk juga gerak Jokowi. Jangan dikatakan ketika dia membagikan sembako, mendekati kelompok-kelompok yang termarginalkan dengan bantuan-bantuan lainnya, itu sebenarnya adalah kampanye. Kampanye ini yang mereka manifestasikan dengan pendekatan formil positifis yang disinggung oleh Prof. Juanda itu memang selalu menyatakan dalam sepertinya pengumpulan massa dalam jumlah yang besar. Padahal bukan itu esensi dari kampanye. Debat pun adalah kampanye. Jadi mereka mencoba menisbikan segala asumsi, preferensi yang sebenarnya baku dalam kehidupan berbangsa dan negara, termasuk positioning dia sebagai kepala negara, sebagai pejabat negara, itu yang mencoba dialihkan oleh termasuk oleh juru bicaranya tadi dengan mencoba membenarkan kalimat Jokowi. Padahal sejatinya komunikasi politik itu kan bersifat irreversible. Jadi ketika dia sudah disampaikan nggak bisa ditarik kembali. Kalau melihat pernyataan Presiden Joko Widodo ini secara komunikasi politik, apakah bisa dibaca sebagai perintah juga oleh jajaran perangkat negara lainnya? Itu tadi kan sudah dijelaskan ketika Jokowi menyampaikan pesan politik itu dan di belakangnya berjejer para jenderal, apakah itu tidak manifestasi dari pesan politik? Karena dalam komunikasi politik tadi saya sebutkan diam pun berbicara. Sekedar dia menunjuk jemari saja, menunjukkan simbol-simbol angka tertentu misalnya, dan dia tidak perlu berbicara keras pada kelompok-kelompok yang berada di dalam dan di bawah kekuasaannya, itu adalah pesan. Jadi pesan itu, dan ketika Pak Jokowi dan timnya sekarang mencoba menyatakan bukan itu maksud Pak Jokowi, nggak bisa lagi. Pesan itu tidak bisa ditarik kembali, orang sudah terlanjur memaknai. Dalam komunikasi politik, bukan si penyampai pesan yang memaknai pesannya, tapi si penerima pesan. Oke, Bu Leli, tapi ini bisa diartikan sebagai, kalau misalnya tadi Anda menyatakan dari komunikasi politik, sebagai bawahan kan tentunya, apalagi perintah ini muncul dari orang nomor satu di negeri ini ya. Apakah bisa rasa terintimidasi yang muncul dari yang terkesan perintah itu? Maksudnya intimidasi? Karena perintah itu muncul dari orang nomor satu di negeri ini. Apa dampaknya terhadap bawahan-bawahannya? Bawahannya kan di bawah itu selalu punya rasa ketakutan. Jangan lupa, kita ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu diliputi dengan relasi patron klien. Pak Jokowi itu adalah si patron. Dan mereka-mereka yang berada di bawah kekuasaannya adalah si klien. Sepanjang si patron itu punya kekuasaan, wewenang, jabatan, perintah, dan sebagainya yang harus dituruti, si klien harus punya rasa untuk selalu bisa mengikuti. Sepanjang salah satu unsur saja dari upaya untuk mengikuti itu lepas, maka putus pula relasi patron klien itu. Kita mungkin mendengar pernyataan Prof. Mahfud ya, Iqbal dan Marcel, bahwa sekarang suasana di kabinet itu tidak lagi ada canda tawa dan sebagainya. Karena posisinya sebagai si klien sudah berbeda Prof. Mahfud itu. Jadi dianggap tidak lagi punya loyalitas yang full terhadap Pak Jokowi. Jadi memang gonjang-ganjing di istana dan di luar istana itu dinamikanya sama.
Jadi yang kita bayangkan tentang apa yang terjadi, oh ini adalah orang-orang yang begitu manut sehingga seperti kehilangan juga akal sehatnya. Mereka mengutamakan akal sehat, tapi mereka sendiri kehilangan akal sehat dalam mengikuti berbagai perintah yang lagi tidak konsisten terhadap kepentingan rakyat. Bisa mengingatkan nggak sih Bu, kita sebagai publik? Harus. Kemarin ini kalau tidak salah ada beberapa tokoh-tokoh yang sudah turun gunung. Saya kira mereka tidak cukup berteriak dengan berkumpul bersama saja, tapi mungkin bisa menyampaikan pesan itu secara langsung kepada Pak Jokowi. Jadi ini harus upaya mengingatkan. Dulu mungkin masih ingat Iqbal dan Marser ketika zaman Pak Harto itu ketika tidak juga muncul ada petisi 50. Itu digerakkan oleh tokoh-tokoh yang memang ini kan sudah berkompeten. dilakukan berkali-kali Bu, oleh tokoh-tokoh sudah dilakukan. Nah, mekanismenya seperti apa? Karena kalau diingatkan saja ternyata masih tidak mempan. Ya, mungkin suatu saat ketika Pak Jokowi tidak mau belajar dari sejarah, petisi 50 waktu itu Pak Harto sudah diingatkan. Tapi kemudian sejarah juga membuktikan beberapa misalnya presiden terdahulu lah Bung Karno pergi ke luar negeri, pulangnya keadaan sudah berbeda. Demikian juga dengan Pak Harto. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan Pak Jokowi ketika upaya untuk mengingatkan dari tokoh-tokoh bangsa ini, dari masyarakat kecil yang berada di bawah sekalipun ternyata itu turut penting harusnya diingatkan. Ternyata Pak Jokowi juga tidak mau mengindahkan ingatan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita berdoa saja, semoga negeri ini baik-baik saja di tengah suasana yang tidak baik-baik saja ini, Iqbal dan Marcel. Ya, Bu Lely, kalau akhir-akhir ini kan kemudian muncul seperti yang Anda sebutkan tadi petisi untuk pemakzulan presiden. Nah, apakah ini juga bisa menjadi mekanisme lainnya yang secara legal bisa dilakukan? Dan bagaimana Anda melihat sikap DPR RI juga sebagai lembaga yang memang bisa melakukan pemakzulan itu? Agak sulit ya, di samping waktunya memang kita pikir orang-orang di DPR itu kan terdiri dari partai-partai politik yang hari ini realitasnya notabene terbesar adalah pendukungnya Pak Jokowi. Jadi kalau kita baca mekanisme yang akan dibangun di DPR, kenapa juga undang-undang ini misalnya di pasal-pasalnya tumpang tindih, overlapping tadi dibilang ya, tidak konsisten antara satu pasal satu dan pasal lainnya. Karena apa? Ketika mereka membentuk undang-undang dan kebanyakan juga inisiasinya bukan dari DPR tapi dari pemerintah, itu yang ada di benak, di otak mereka itu adalah kepentingan. Nah, ketika suatu saat 2-3 bulan atau setahun setelah itu mereka menyatakan, wah undang-undang ini ternyata nanti tidak akan menguntungkan kelompok kita, mereka rubah lagi. Itu yang terjadi pada undang-undang pemilu, undang-undang KPK, dan segala bentuk peraturan yang digodok di DPR itu. Karena bagaimanapun mereka itu adalah bagian dari mekanisme yang dibangun oleh pemerintah untuk mempertokoh kekuasaannya. Tapi soal pemakzulan itu kan harus ada syaratnya. Jika memenuhi syarat tentu saja boleh. Nah, syarat itu yang kadang-kadang sulit terpenuhi di DPR dengan segala narasi yang sudah saya nyatakan sebelumnya ini. Baiklah. Terima kasih Bu Lely. Kita sebagai masyarakat dan juga sebagai media tentu akan terus mengawal ya. Kita akan lihat nanti seperti apa. Apakah demokrasi yang menang atau justru sebaliknya. Terima kasih Bu Lely. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.